Dan emang free float ini tuh jadi salah satu konsiderasi MSCI untuk masukin suatu saham ke indeks ya kan. Makanya outflow-nya kemarin tuh bisa langsung ya orang panik duluan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau outflow kemarin itu yang keluar emang mostly retail yang panik, atau dari owner yang ikutan panik juga, atau asing sih yang keluar? Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat ya, mainly secara saham-saham ini kan, kalau kita nggak bisa bohong, udah naiknya itu udah berjilid-jilid. Iya, jadi buat teman-teman yang udah masuk dari berbulan-bulan lalu, sekalipun kemarin ARB nih saham-sahamnya, sebenarnya masih untung-untung juga. Bener, iya. Jadi tenang aja, sebenarnya kalau teman-teman baca, ownernya itu belum keluar. Ownernya itu pada masih di dalam gitu kan. Yeah. Nah, kalau pandangan pribadi saya ngelihatnya itu sebenarnya mereka tinggal mencoba nih dengan new game ini. Kalau ini terjadi kan mereka harus bikin plan B kan. Yeah, Gimana caranya meng-restructure supaya free float mereka aman dan mereka tetap bisa mencapai agenda mereka. Dan percayalah nih orang-orang yang pinter-pinter lah. Mereka pasti tahu gimana caranya supaya bisa comply dengan regulasi yang baru. Jadi sebenarnya nggak mungkin lah owner segampang itu akhirnya mereka cabut dari agenda yang mereka udah plan bertahun-tahun. Benar. Saya percaya market itu semakin lama makin mature, semakin liquid marketnya sebenarnya itu makin enak. Karena kalau misalnya marketnya makin liquid, saham itu benar-benar dia mengreflect market itu menilainya seberapa, bukan tergantung cuma supply demand barang dipegang sama siapa. Dan kalau kita tahu in the short time, in the short run itu kan sebenarnya it's a weighing machine. In the short run, the stock market itu kan voting machine ya. Cuman yang mana yang rame, yang mana yang transaksinya gede. Tapi in the long run itu weighing machine, yang mana yang sebenarnya company yang benar-benar corporate actionnya real, drive growth. Kalau mereka M&A kayak gimana, hasilnya ada dibikin dari sana. Nah, sejauh ini kan kita lihat, ya ini kan bukan gorengan-gorengan biasa ya. Maksudnya mereka benar-benar melakukan corporate action. Gimana perusahaan-perusahaan konglo ini mencoba untuk menargetkan hal-hal yang memang lebih besar dari apapun yang kita bisa bayangin, dengan valuasi yang bahkan mungkin kita bisa bilang cukup ekstrim hari-hari ini gitu.